Saya menanyakan apa kabar? Baik, benar baik. Karena nggak apa-apa kalau saudara sekarang mungkin sedang mengalami masalah pergumulan. Datang apa adanya di hadapan Tuhan. Karena sekalipun kita mengatakan, oh aku baik-baik aja. Tapi sebenarnya saudara sedang mengalami masalah baik dalam keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu mungkin. Dan kita tahu Tuhanlah sumber dari segalanya. Dan Dia sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Welcome to the feast. This is the happiest place on earth. Ini adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Karena tidak pernah ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. Boleh saya undang saudara, this is your home, this is your family. Ada yang pertama kali hadir, boleh angkat tangan saudara. Yang pertama kali hadir boleh. Kita ingin menyapa saudara-saudara kita, welcome sekali lagi. Thank you for coming, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan seperti biasa, coba lihat kanan kiri, perhatikan depan belakang saudara. Berikan senyum yang terbaik dan katakan you are loved. Dan juga bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini secara online, saya ingin menyapa bahwa saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terlepas apapun masa lalu kita, terlepas apapun dosa dan kesalahan kita, ketahuilah bahwa rahmat Tuhan itu jauh lebih besar dari segala permasalahan atau dosa kita. Amin. Dan di bulan ini tema besar kita adalah breathe, bernafas. Berapa banyak yang masih bernafas? Coba dicek kanan kirinya apakah masih bernafas. Coba dipegang tangannya, apakah masih ada detak jantung di situ? Mungkin ini kelihatannya bercanda ya, saudara. Oh iya ya, ternyata saya masih bernafas. Karena apa? Karena setiap kali kita bernafas, tahukah saudara, saudara pernah hitung berapa kali dalam sehari saudara bernafas? Ribuan. Tapi semuanya itu tidak kita sadari. Baru kita sadari ketika saudara dan saya ada masalah atau sedang stres. Tandanya apa? Saudara akan berat banget masalah gue. Oh, terima kasih Tuhan ternyata gue masih bernafas. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, simple. Dan seringkali kita lupa syukuri. Yaitu Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas. Dan di talk yang kedua ini, kita akan membahas mengenai tema Inhale the Truth. Kalau minggu lalu Brother Reza sudah menyampaikan bahwa kita harus mengeluarkan semua dosa, keterikatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar seperti halnya udara. Ada sesuatu yang harus masuk di dalam diri kita. Dan hari ini kita akan belajar apa yang namanya kebenaran yang harus kita masukkan, ya, bukan melalui hidung kita. Karena ini sebuah analogi aja. Tapi sama seperti halnya bernafas, kita memasukkan kebenaran itu ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Sebelum itu mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Untuk yang pertama kali hadir, ini adalah doa favorit kita. Kita selalu naikkan doa ini. Datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh iman dan percayamu. Amin. Mari bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Come on. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing, abundant. Servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Angkat kedua tanganmu, sambut kebenaran firman Tuhan, katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saudara, cuma satu ayat,
Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Boleh kita baca sekali lagi, kita ulang, kita resapi, ya, kita coba mengerti, bayangkan apa yang Tuhan Allah lakukan pada waktu itu. 3, 2, 1. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kalau kita baca di Kejadian, ada satu hal yang bukan sesuatu yang biasa, tapi luar biasa. Saudara tahu Allah membentuk dunia seperti apa? Dengan apa? Dengan perkataannya. Dengan firman-Nya. Dia mengatakan jadilah terang. Jadilah gelap. Jadilah burung di udara dan lain sebagainya. Semua dikatakan dengan apa? Perkataannya. Tapi yang membedakan adalah Dia membentuk saudara dan saya itu dengan tangannya. Katakan kiri kananmu, dengan tangannya. Dan tidak berhenti dengan tangannya, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia menciptakan saudara itu serupa dan segambar dengan dirinya. Katakan wow. Beneran wow. Kenapa? Karena saudara spesial. Dan tidak berhenti hanya di situ. Terlepas apapun dosa atau pikiran yang ada dalam diri saudara saat ini, masa lalumu, kesalahanmu, bagi Tuhan, saudara itu berharga dan indah. Saya ngomong kayak gini, saya ngomong dengan Tuhan, aku gak layak sebenarnya. Tuhan, aku punya dosa, bahkan setiap hari, bahkan mungkin sebelum saya datang ke sini, saya tadi mungkin agak emosi ketika, aduh ini mobil di depan kok kayaknya nyetirnya mungkin sampai main HP. Tuhan ampuni, tapi ini tidak bisa mengubah kenyataan bahwa apapun yang saya lakukan, Tuhan tetap memandang kita itu indah dan berharga di matanya. Dan tidak berhenti di situ. Dikatakan bahwa Dia menghembuskan nafas kehidupan. Dia memberikan nafas kehidupan ke dalam hidung kita. Dan demikianlah kita itu menjadi makhluk yang hidup, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan yang memisahkan kita sesungguhnya itu adalah dosa kita. Saudara, ini sesuatu yang kelihatannya sederhana kalau kita cuma baca firman Tuhan itu. Itu tidak akan bermakna apa-apa. Tapi ketika saudara mengerti hati Tuhan, perspektif Tuhan, Dia melakukan dengan cara yang spesial. Beda kan kalau barang itu diproduksi di pabrik dengan handmade. Definitely barang itu menjadi sesuatu yang berharga dan biasanya dijual itu mahal. Coba perhatikan kanan kirimu, katakan, you are precious. You are precious. Kamu itu berharga, teman-teman. Amin. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Bulan ini kita akan berbicara mengenai bahwa ada seorang penolong dikatakan. Tadi di homili saya sangat diberkati karena itu sangat relate dengan firman yang akan kita bahas. Bahwa kita punya Roh Kudus. Itulah yang akan memberikan kita, membawa kita kepada kehidupan. Mari pejamkan matamu saat ini. Bapa, kami datang sekali lagi dalam hadirat-Mu. Kami tahu kami berharga. Kami tahu bahwa Engkau secara khusus membentuk kami dengan tangan-Mu. Engkau membentuk kami serupa dengan gambar dan citra-Mu Tuhan. Terlepas apapun dosa dan masa lalu kami, itu tidak bisa mengurangi values kami, nilai kami di mata-Mu. Dan hari ini kami mau belajar bagaimana kami mau menghirup kebenaran. Belajar bagaimana kami harus memasukkan sesuatu yang baik,
yang benar, tapi bukan apa kata dunia, tapi apa yang benar menurut perkataanmu. Kami buka hati kami saat ini, kami buka pikiran kami rendahkan hati kami Tuhan. Berbicaralah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Engkau mencelikan kami, membukakan setiap pengertian yang berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami naikkan segala doa kami ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Angkat tanganmu, katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Hey! Silakan duduk, katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada engkau malam hari ini. Tahu nggak, waktu nyiapin firman ini, saya tuh sampai belajar ya selama ini. Ketika bernafas ya kita nggak mikir apa-apa. Betul nggak? Kita nafas-nafas saja, bahkan itu terjadi secara spontan tanpa kita sadari. Seperti saya bilang tadi, ketika ada masalah baru biasanya kita menarik nafas panjang. Kenapa? Itu bisa memberikan kita, we can release our stress. Kita bisa melepaskan, beban kita kayaknya enak banget. Nah dalam olahraga biasanya, kalau saudara suka jalan atau suka lari seperti itu ya, saudara butuh konsumsi oksigen yang lebih banyak lagi. Sehingga saudara menyadari betapa pentingnya kalau kita itu bernafas. Tapi kalau kita jalan biasa, gitu, jalan-jalan apalagi di mall ya, kadang kita itu nggak nyadar kalau kita bernafas karena kita terlalu fokus pada barang-barang yang sedang kita lihat atau kita incar. Kita kadang terfokus pada sesuatu yang tidak penting, melupakan sesuatu yang seharusnya kita pikirkan bahwa ini sangat-sangat penting dan memberi kehidupan di dalam diri kita. Nah, saya coba bertanya, kira-kira kalau kita bernafas itu dibilang bahwa kita itu membutuhkan yang namanya oksigen. Betul ya? Tapi ternyata ketika kita menghirup udara, nah ini menurut data saudara ya, kandungan dari udara itu ternyata tidak hanya oksigen. Tapi di dalam udara tersebut terkandung nitrogen itu dikatakan 78%. Oksigen itu mengambil bagian 20%. Boleh dicatat ya nanti ya, ini ternyata waktu aku ini lumayan buat ngisi ban mobil nih, nitrogen ternyata. Ya. Kemudian ada argon, karbon dioksida ternyata juga ada, bahkan ada uap air. Wow. Saya dulu mikir ya, itu kita hidup karena kita butuh oksigen. Jadi ketika kita menghirup, kita percaya mungkin di semua ini, bahkan saya pikir 90% itu oksigen. Tapi ternyata justru nitrogen yang mengambil bagian besar. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu sedemikian rupa luar biasanya, ya, mendesain tubuh kita itu. Contoh dalam proses pernafasan ini, saudara. Ya, ini tetap firman Tuhan, bukan pelajaran biologi, tapi saya coba membuka pikiran saudara. Kadang kita nggak menyadari, desain Tuhan ini luar biasa ya. Gimana caranya kita bisa memfilter nitrogen 78% itu, kemudian membiarkan hanya oksigen saja, di mana oksigen ini sangat memiliki peranan yang penting di dalam tubuh kita. Dia mengubah glukosa itu menjadi energi. Nah, makanya kita perlu bernafas. Kenapa? Kalau kita kekurangan oksigen, itu tubuh kita itu makin lama ada jaringan yang akan sekarat dan akhirnya mati, saudara. Dengan kata lain bahwa begitu pentingnya untuk kita bernafas, dan tidak hanya bernafas, menarik udara tersebut, tapi kita harus memilih. Kita harus pisahkan, ternyata nggak semua unsur yang ada di dalam udara itu penting dan baik untuk kesehatan kita.
Kalau kita berbicara dalam hal jasmani, begitu pentingnya bernafas seperti itu bahwa kita harus memfilter apa yang masuk, apa yang kita konsumsi. Sering kita melupakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita seringkali take care hanya kepada, lebih banyak kepada tubuh. Tapi jiwa juga, jiwa kita mendengar musik. Nah, itu menyenangkan. Tapi kita seringkali lupa bagian roh ini. Di mana roh ini juga harus mendapatkan asupan gizi yang baik supaya bisa bertumbuh, supaya bisa kuat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita itu harusnya dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Masalahnya, pertanyaannya selama ini adalah, apakah kita sudah memberi makan roh kita? Atau kita banyak fokus kepada menyenangkan keinginan daging kita? Ya, tadi siang saya menyenangkan keinginan daging saya makan daging. Ya, makan-makan yang enak, bukan itu maksudnya saudara. Saudara bisa baca nanti. Hidup dipimpin oleh roh itu seperti apa? Hidup dipimpin oleh daging itu seperti apa? Dan Tuhan itu juga kalau ngasih sesuatu itu, dia nggak pernah setengah-setengah. Ketika dia memberikan saudara kehidupan, dia memberikan di tangan saudara juga itu kemampuan untuk menentukan pilihan. Itu Tuhan kita. Dia kalau kasih itu agape. Dia nggak mikir, oh nanti aku mau ngasih kamu, tapi aku harus mengatur kehidupanmu. Bukankah gitu kadang-kadang? Kita ngasih seseorang, ya, membantu seseorang, tapi kalau saudara tidak dituruti apa keinginan saudara, perkataan saudara, saudara sakit hati, saudara marah. Tuhan kita bukan seperti itu. Dia menyerahkan keputusan yang kita pilih dalam hidup ini, itu di tangan kita. Ini yang namanya kehendak bebas. Saya kemudian berpikir lagi. Jadi kalau udara kotor yang mengandung karbon dioksida, kemudian gas beracun lainnya itu kan berbahaya buat sistem pernafasan kita ya. Jadi bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Makanya Jakarta ini kota yang polusi udaranya itu luar biasa. Makanya beda ya kalau kita misalnya pergi ke puncak. Atau pergi ke desa, ke daerah yang masih rimbun, yang masih hijau. Saudara bisa berkata seperti apa? Wah, enak banget udaranya, segar di sini. Karena apa? Karena secara alami tubuh kita itu bisa mengerti apa yang baik, yang menguntungkan bagi tubuh jasmani kita ini. Sebenarnya roh juga seperti itu. Masalahnya adalah seringkali seperti saya katakan tadi, banyak masalah yang terjadi di dalam hidup ini, bahkan pilihan-pilihan yang kita ambil, itu bisa membawa sesuatu yang buruk, itu sebenarnya Tuhan mungkin sudah sentil saudara, sudah kasih, ini loh kamu harusnya milih ini. Tapi karena selama ini kedagingan kita yang selalu kita kasih makan, akhirnya roh itu kecil suaranya, saudara nggak bisa dengar. Yang saudara dengar adalah keinginan daging kita. Dan sering kali terjadi kita akhirnya bikin keputusan yang salah di dalam hidup ini. Kemudian masalahnya adalah kita sering kali menyalahin Tuhan. Nah, ini yang lucu ya. Yang lucu adalah kalau ada masalah aja, Tuhan yang disalahkan. Padahal Tuhan sudah kasih guidance. Lewat kebenaran firman-Nya. Dan saya bersyukur saudara hadir di tempat ini. Atau saudara juga boleh hadir dalam acara-acara rohani yang lain. Saudara mengikuti misa dan lain sebagainya. Karena apa? Dalam acara seperti ini ketika firman Tuhan diberitakan. Ketika saudara menerima ekaristi. Sesungguhnya saudara sedang menguatkan roh saudara. Nah kalau ini dilakukan saudara seperti tiap hari aja saudara nggak pernah mikir. Aku harus makan. Sebagai orang yang dewasa, saya yakin dan percaya saudara sangat-sangat mengerti pentingnya apa yang saudara makan. Setiap harinya ya. Bahkan sekarang saya juga mikir,
Di usia saya yang 40 ke atas ini, saya benar-benar harus mikir apa yang saya makan. Serius. Jadi Senin sampai Jumat saya sudah punya menu tetap. Lunch, dinner itu sama. Makanya waktu saya posting, itu pasti foto yang lalu ya, lu posting ya. Gak percaya. Ya, saya Mira ini nge-gym di rumah saya. Jadi dia tahu benar-benar yang saya makan ya memang itu. Senin sampai Jumat. Karena apa? Karena saya tahu apa yang saya konsumsi itu akan menghasilkan output terhadap kesehatan tubuh saya secara jasmani. Demikian juga dengan roh kita. Nah, kita akan lihat 3 hal, kita akan berbicara 3 hal mengenai bernafas. Yang pertama, poin yang pertama. Boleh kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. While there is breath, there is life. Betul ya? Ketika masih ada nafas, disitulah ada kehidupan. Manusia kalau mau dicek, itu biasanya dicek tekanan darahnya, detak jantungnya. Di masa pandemi kemarin, akhirnya kita sebagai manusia menyadari betapa pentingnya kita bisa bernafas. Betul enggak? Dan bernafas pun kita juga harus berhikmat. Buktinya sekarang pun kita masih menjalankan protokol kesehatan. Kita pakai yang namanya apa? Masker. Apa coba gunanya masker? Bukankah kita sudah punya bulu hidung? Saya sampai pelajari, oh iya ya. Saya sampai pelajari apa fungsi bulu hidung gara-gara topik ini saudara. Karena saya sering, ini bulu hidung itu kadang-kadang kalau sudah terlalu panjang, mohon maaf ya ini bukan bermaksud jorok. Tapi itu kayak gatel gitu, saya potong. Bahkan saya pengen beli yang cukuran itu kalau bisa saya potong habis gitu loh. Karena saya nggak begitu mengerti apa fungsi dari bulu hidung. Tapi setelah saya belajar bulu hidung, bener loh ini ya. Mana tadi tentang bulu hidung? Serius, saya belajar. Jadi bulu hidung itu dia menyaring patogen-patogen yang tidak baik untuk kesehatan kita. Makanya dirapikan aja. Kalau saudara pergi ke barbershop, Pak tolong dirapikan aja. Jangan dicukur habis bulu hidung saya. Ternyata ada fungsinya bulu hidung itu menyaring. Sebelum dia masuk ke organ dalam kita, itu bulu hidung itu dia menyaring. Makanya nanti akan menghasilkan sebuah karya yang indah dan saudara menggunakan jari saudara untuk membersihkannya. Sama seperti halnya hal tersebut. Di zaman pandemi kemarin kita butuh masker dan itu nggak bisa masker cuma kain biasa. Ya, bagi yang punya duit, ya kita beli yang KN95 di mana lapisannya banyak dan itu bisa istilahnya apa ya? Kecil nggak bisa masuk virusnya. Kenapa? Untuk memfilter supaya virus itu tidak bisa masuk ke saluran pernafasan kita dan mengakibatkan infeksi. Saya pernah share kepada saudara, ketika pandemik yang kemarin itu varian Delta. Itu di Surabaya, itu Koko, ya kakak ipar saya, kemudian satu keluarga anak-anaknya itu kena COVID semua. Itu zaman dimana luar biasa, itu rumah sakit itu full semua. Tahukah saudara itu Koko saya, kakak ipar saya, itu selama 1 minggu berusaha untuk cari rumah sakit itu full semua harus antri. Sekian ratus orang itu harus antri dan mereka nggak bisa dapat kamar. Jadi apa yang terjadi? Dia sudah persiapkan itu tabung oksigennya gede. Saya waktu ke Surabaya, gede tabung oksigen. Karena apa? Sewaktu-waktu ketika mereka itu terkena infeksi itu kan susah bernafas ya. Saudara pernah ngalamin? Ya? Berapa banyak yang di sini lulusan S1 COVID? Ada S1 karena ada yang dokter juga teman saya sudah 3 kali kena COVID. Saudara ngalamin ya? Saya ngalamin sekali, semoga enggak lagi. Itu ketika batuk, itu kayak susah banget untuk kita itu bernafas. Waktu itulah kita baru menyadari pentingnya kita itu bisa bernafas. Karena apa? Ketika masih ada nafas, di sanalah masih ada kehidupan. Nah, kalau jasmani
kita bisa berpikir seperti itu. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara berpikir. Masih adakah nafas untuk kehidupan rohani kita? Next slide. Dikatakan gini, the breath of God is in you. Jadi bukankah tadi kita baca bahwa Tuhan itu menghembuskan nafasnya ke dalam hidung kita dan memberikan kita kehidupan. Ini gak main-main saudara. The breath of God is in you. Katakan kiri kananmu, the breath of God is in you. The Holy Spirit is in you. Amen. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ketika kita memberikan diri kita sebagai orang percaya, kita dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, seringkali Roh Kudus itu kita biarkan, tapi kita tidak aktifkan. Itulah kenapa Roh Kudus itu roh yang penurut. Dia penolong seharusnya. Dia penghibur bagi setiap kita. Dia bisa menolong saudara membuat keputusan-keputusan di dalam hidup ini, memberikan saudara hikmat, memberikan saudara penghiburan, kekuatan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah sendiri. Dan itu ada di dalam diri kita. Tapi sekali lagi kita punya yang namanya kehendak bebas. Dan dia ngikut. Selama ini Roh Kudusnya mungkin yang ada dalam diri kita itu kurus. Ya lemah. Kenapa? Karena kita gak kasih makan. Tahu gak makanannya roh itu apa? Firman. Oh ya, aku baca kok firman. Di feast. Paling gak seminggu sekali. Oh iya, waktu aku ikut misa. Tapi kalau saudara tahu, makanya dikatakan firman itu istilahnya roti hidup. Allah sendiri itulah yang akan memberikan makanan bagi roh yang ada dalam diri saudara. Itu yang menguatkan. Sehingga sekali lagi, kalau roh saudara kuat, kedagingan saudara lemah, maka hidup kita ini akan dituntun dan dikuasai oleh apa? Roh Kudus. Tapi sebaliknya, kalau selama ini hanya kedagingan yang kita pentingkan, roh kita tidak pedulikan, akhirnya kedagingan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Next slide. Nah, jadi penting bagi saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara dipimpin oleh daging, no wonder saudara dipimpin oleh ketakutan saudara. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit khawatir. Waduh, gimana nih nanti masa depan gue? Gimana nih keluarga gue? Gimana nih pekerjaan gue, masa depan gue? Bingung. Kenapa? Karena selama ini kita mengandalkan apa yang kita lihat. Itu daging, saudara. Kita cuma percayai apa yang kita lihat. Padahal faith is talking about walk by faith, not by sight. Kita hidup itu karena percaya. Amin. Nah, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak dipimpin oleh ketakutan kita. Kita tidak dipimpin oleh pride kita. Bahkan kita tidak dipimpin oleh masa lalu kita. Amin. Roh Kudus yang akan membawa kita berada terus pada jalan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan itu sudah punya rancangan, saudara. Dia tahu ini loh yang terbaik buat kita. Sama sepertinya halnya orang tua. Mereka itu sudah merancangkan yang terbaik pasti buat anak-anaknya. Tapi begitu anak itu makin lama, makin gede, ya anak itu bisa menentukan pilihannya sendiri. Betul nggak? Bisa ngikut orang tuanya, bisa juga enggak. Tapi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah menunjukkan ini loh. Ini untuk kebaikanmu. Ini. Nah ini kembali. Allah Bapa juga seperti itu. Dia menginginkan yang terbaik untuk keluarga saudara, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu.
Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan diri kita ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Next slide. Yang kedua adalah, poin yang kedua, baca bareng-bareng 3, 2, 1. While there is breath, there is hope. Makanya kalau para medis ya, ketika dia cek, oh orang ini seburuk apapun, itu masih ada detak nadinya, masih ada nafasnya. Mereka akan melakukan segala cara supaya orang ini bisa sehat kembali, bisa pulih kembali. Betul nggak? Karena apa? Karena ketika masih ada nafas, di situ masih ada kehidupan, di situ masih ada harapan. Apalagi saya mau katakan, Holy Spirit is in you. Breath of God is in you. In me. Amin. Kalau Tuhan penguasa alam semesta ini, itu ada di dalam diri kita. Seharusnya saudara terlepas apapun keadaan yang saudara hadapin saat ini. Seakan-akan kayak gak ada jalan keluar gitu ya. Dia yang berkuasa, dia yang punya otoritas di dalam diri kita, di dalam hidup ini. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, selalu ada harapan di dalam Tuhan. There is hope while there is breath. Amen. Next slide. Bahasa Latinnya adalah dum spiro. Spero. While I breathe, I hope. Selama aku masih bernafas, selalu ada harapan. Dalam hal spiritual rohani, demikian juga seperti ini. Selama Roh Kudus itu hidup di dalam hidup kita, saudara tidak akan pernah dikendalikan oleh ketakutan atau kekhawatiranmu. Amin. Selalu ada damai sejahtera, itu yang membedakan saudara. Saya mau katakan seperti ini. Banyak orang yang salah mengerti mengenai dipimpin Roh Kudus atau dipimpin Tuhan itu seakan-akan kayak nggak ada masalah kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan. No. Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah itu pasti akan datang silih berganti. Dalam bentuk apapun, baik itu besar, kecil, selalu ada. Tuhan gak pernah janjikan, itu istilahnya langit selalu cerah gitu ya. Kadang ada badai, ada pergumulan, ada stres yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu selalu menjanjikan bahwa Dia bersama dengan kita dan Dia memberikan kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada harapan. Karena apa? Karena Tuhan yang Maha Besar itu bersama dengan kita. Amin. Next slide. The Holy Spirit is in you. Nah ini yang selalu saya ingin katakan malam hari ini saudara. The Holy Spirit is in you. Kembali lagi. Apakah Roh Kudus ini yang kita andalkan, yang kita kasih makan, yang kita pelihara, atau kita besarin kedagingan kita? It's up to you. Bedanya adalah satu lagi. Sekalipun kita juga mengalami masalah seperti halnya orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, yang membedakan adalah kita punya damai sejahtera dan sukacita. Itu sebenarnya yang dicari orang di dunia ini. Dan mereka berusaha menemukannya lewat apa? Kekayaan, kesuksesan, jabatan, kuasa, dan lain sebagainya. Ya, apapun yang ada dalam pikiran kita, definisi sebuah kebahagiaan, percayalah bahwa itu tidak akan pernah bisa 100% mengisi ruang yang kosong di dalam hati saudara, kecuali itu cuma Tuhan yang bisa ngisi. Damai sejahtera itu yang dicari orang sebenarnya. Next slide. Yang ketiga, yang terakhir. Boleh baca bersama-sama, 3, 2, 1. While there is breath, there is more to give. Coba saudara lihat, next slide. Ini adalah foto di mana ketika Yesus disalib. Masih ingat ada penjahat di kiri dan kanan Yesus. Sama-sama bersalah.
Dan posisi waktu itu, apakah Yesus sedang baik-baik saja? No. Yesus tidak sedang baik-baik saja. Mungkin juga saudara dan saya mengalami hal seperti itu. Kenapa tadi dikatakan, while there is bread, there is more to give. Perhatikan apa yang terjadi pada waktu itu. Ada sebuah conversation antara penjahat yang ada di sebelah kiri atau kanan Yesus. Ayo. Ini nih. Padahal tadi makanan untuk roh itu adalah firman. Sebelah kiri atau kanan yang ngobrol sama Yesus? Dua-duanya, oke. Yang mengecam itu di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Yang kanan ngomong apa? Tuhan, jangan lupakan aku kalau engkau berada di Firdaus, di surga. Yesus. Saudara, saya baca ya. Ini kalau disalib kayak gini, itu kaki, ini bukan nyantai gitu ya, kayak di pantai gitu lagi rebahan Yesus, enggak. Itu lagi menderita, lagi sakit. Bahkan saya baca, itu mereka untuk ngambil nafas itu, mereka harus kayak, coba bayangin penderitaan Yesus luar biasa gimana. Untuk ngambil nafas. Kita kayaknya makanya nafas itu kayak santai aja ya, nggak ada maknanya ya. Makanya setiap kali bangun pagi ketika saudara masih bisa bernafas, tanpa bahkan saudara nggak usah mikir lagi, saudara bersyukur. Itu waktu koko saya COVID itu ya, mungkin saudara juga ngalamin, dia harus dapat tambahan oksigen supaya bisa bernafas dengan baik. Saya itu sampai catat, ini karena orang Chinese gitu ya kali ya, kalau saya kali-kaliin gitu ya. Orang dewasa itu menghirup udara sebanyak 7-8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam satu hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Siapkan kalkulatormu. Kalau harga di pasaran pada waktu itu 25.000 per liter. Maka jika dinominalkan dalam bentuk rupiah, nilai oksigen yang kita hirup per harinya, terus dikalikan 365 hari. Perhatikan saudara harus bayar berapa selama setahun? 2.007.500.000. Itu bagi yang butuh bantuan oksigen untuk bernafas. Kita itu take it for granted. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi itu memberikan saudara kehidupan. Ini jasmani saudara. Kita kembali ke rohani. Yang selama ini mungkin tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita perhatikan. Tapi justru kita tahu kok dunia ini sebenarnya cuma sementara. Betul? Apa sih yang kita kejar di dunia ini nanti yang kita bisa bawa setelah kita meninggal? Gak ada. Iman, percaya kita itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi masalahnya kita melupakan yang penting. Kita selalu fokus hal yang gak penting tapi menyenangkan memang. Dunia itu memberikan kita kenikmatan saudara. Saya gak bisa deny itu. Kita gak bisa deny itu. Tapi kita sebagai orang percaya kita harus bertobat dan mengerti bahwa goal kita bukan di dunia ini. Goal kita adalah kemuliaan, keselamatan yang kekal bersama dengan Tuhan kita. Jadi mulai dari malam hari ini kita belajar, Tuhan terima kasih untuk setiap nafas, setiap oksigen. Aku gak harus setahun bayar 2M cuma untuk bernafas. Tuhan terima kasih kalau Engkau berikan aku peringatan pada hari ini. Kalau aku harus perhatikan juga bagaimana Roh Kudusku ini bisa berkembang dan diaktifkan dan memimpin dalam setiap apapun yang aku lakukan atau putuskan. Nah kembali ke sini saudara. Yesus pada waktu dia mengalami sesak. Bernafas saja sulit. Tapi perhatikan, while there is bread, there is more to give. Saya refleksikan apa Tuhan maksudnya ini.
Benar juga, kadang dalam melayani kayak gini ya. Melayani kayak gini. Saya atau mungkin teman-teman yang melayani gak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Kadang kalau nuruti kenyataan gitu ya, aduh kadang-kadang capek. Kita dapat apa sih pelayanan kayak gini? Tapi kita tahu kok, kita itu menyembah siapa. Kita punya role model yang luar biasa. Ketika dia dalam kesesakan, mungkin nafasnya tinggal dikit. Tapi Tuhan ada aja melakukan sesuatu, dia mikirin orang lain. Wow. Saya bersyukur ada teman-teman, baik yang di atas stage maupun teman-teman yang melayani di event, tim doa, yang sekarang sedang melayani teman-teman kids. Saya tahu mereka juga punya pergumulan, tapi saya juga tahu mereka sedang berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu target kita? Bukankah itu tujuan kita berada di sini? Semakin memperkaya kekuatan rohani kita. Supaya apa? Saudara, kita bukan absen kok di sini. Tuhan tidak akan lihat nanti, oh kamu datang ke misa, lumayan juga ya, oke kamu masuk surga. Bukan itu. Bukankah kita baca dalam firman bahwa aku tidak melihat kamu itu bertumbuh, tapi yang penting itu kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Buah itu berarti berguna untuk kehidupan orang lain. Yesus kalau dia cuma mikir kayak gini, mungkin dia gak harus bercakap-cakap sedih. Saudara bayangin, nafas aja susah. Kalau saudara lagi ngap, saya aja tadi lama gak pakai masker gitu ya, saya pakai masker, kayak mau ngomong itu kayak susah. Bayangin Yesus dalam kesesakan, kesengsaraannya, dia masih ngobrol. Dia bilang apa? Saat ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Panjang banget. Bisa aja Yesus kasih kode gini, oke. Selamat. Bisa kan? Tapi kalau Tuhan itu kasih, gak sedikit. Tuhan itu kasih yang terbaik. Kita yang sering kali hitung-hitungan sama dia. Makanya kalau saudara masih bernafas, ketika generasi muda di Keuskupan Agung Jakarta ini masih punya hati peduli kepada kehidupan orang lain, masih ada masa depan, masih ada harapan. Mungkin di dunia ini kita diajarkan, udah lu pikirin kebaikan lu sendirilah. Itu dunia saudara. Tapi di sini kita belajar bersama-sama untuk saling melayani satu dengan yang lain. Saudara pikir saya senang tiap kali harus datang ke feast, pelayanan, mempersiapkan kayak gini. Ini bukan hobi saya saudara. Saya melakukan ini karena saya sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Dengan tanpa mengharapkan apapun. Saya tahu teman-teman yang lain juga seperti itu. Karena itu kalau ditanya, lu gak bosen melayani gitu-gitu terus? Tuhan gak pernah bosen untuk memberkati aku. Tuhan gak pernah bosen untuk memberkati, menyertai kehidupan saudara. Kita yang seringkali memilih mengikuti kedagingan kita daripada mengikuti apa kehendak Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Next slide. Ini percakapan Yesus. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Can you imagine kalimat yang begitu panjang. Di tengah kesesakan Tuhan Yesus, dia masih memberikan yang terbaik, penghiburan yang terbaik. Saudara punya Roh Kudus. Tapi seringkali gak diaktifkan. Seringkali saudara gak peduli. Next slide. Boleh kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. As long as there is bread, there is more to give. Mari pejamkan matamu saat ini. Kita mau sembah Tuhan. Ada sebuah lagu pujian. I really love this song.
Dan benar dikatakan bahwa kalau aku masih hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Aku mau hidup untuk melayani sesama. Tahun 2000 ketika saya mengalami pertobatan, mengalami Tuhan secara pribadi di Tumpang Malang pada waktu itu. Waktu itu seorang Romo, dia memanggil kita, anak muda, ribuan anak muda pada waktu itu. Bagi engkau yang saat ini ingin memberikan dirimu sebagai rasul awam, silahkan maju. Dan itu Romo dan suster berdoa bagi kami yang maju. Waktu itu ada sebuah dorongan di dalam hati saya, Tuhan, aku gak ngerti, aku bakal melayani apa, aku gak tahu. Pada waktu itu, aku baru pertama kali mengikuti acara seperti itu. Dan mungkin ini adalah pertama kali saudara mengikuti acara rohani seperti ini. Tapi mungkin ada dorongan, ada bisikan Roh Kudus mungkin saat ini berbicara dalam hatimu. Layani. There is more to give. As long there is breath, there is more to give. Waktu itu saya maju, saya gak ngerti apa-apa. Dan ketika saya ditumpangkan tangan, itu menguatkan saya. Saya bergabung dalam sebuah komunitas. Dan itu adalah awal perjalanan saya untuk melayani. Saya gak ngerti saya bakal melayani apa, saya gak tahu. Yang saya tahu adalah saya akan lakukan apapun bagi Tuhan yang sudah menerima, mengampuni dan memulihkan kehidupan saya. Dunia selalu membawa diri kita menjadi orang yang egois, memikirkan kepentingan kita sendiri. Tapi Tuhan membawa kita menjadi pribadi yang memikirkan, membawa kehidupan bagi orang lain. Bagi saudara yang rindu saat ini untuk mengalami Tuhan atau menjawab panggilan dari Tuhan, mari kita sembah Dia bersama-sama. Menyelamatkanku.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami, ini doa kami Tuhan. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara tahukah bahwa dunia berusaha memisahkan kita dari Tuhan dengan segala cara. Tanpa saudara sadari, sama halnya dengan bernafas. Ada nitrogen, ada oksigen, bahkan ada virus-virus yang jahat yang berusaha masuk ke dalam diri kita dan membawa maut. Dunia ini, dosa itu berusaha menjauhkan saudara yang sudah dibentuk dengan tangan Tuhan, yang sudah dibentuk serupa dan segambar, bahkan diberikan nafas dari Tuhan sendiri, supaya saudara jauh dari Tuhan dan saudara mengalami kematian yang kekal. Hari ini saya mau katakan kebenaran. Ada di tangan saudara pilihan untuk saudara menentukan apa yang masuk di dalam pikiran dan hatimu. Inhale the truth. Hiruplah kebenaran itu. Hiruplah Roh Kudus. Hiruplah kuasa dan kemuliaan Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalahkan kedagingan kita. Kalahkan setiap dosa atau masa lalu kita di dalam nama Yesus. Hari ini saudara, kalau saudara putuskan bahwa saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saya berdoa dan saya percaya engkau akan mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan mengalami sukacita. Engkau akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saat ini buka hatimu, buka pikiranmu.